Salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang praktek sentralistik. Nah, kali ini tuh praktek sentralistik itu dilakukan dengan pelantikan MRP, Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua. Nah, ini bagian pertama. Jadi saya coba berusaha itu soroti yang di pelantikan. Bagaimana itu pemerintah pusat melakukan praktek sentralistik. Misalnya dengan cara mereka bilang bahwa ini anggota-anggota MRP tertentu itu tidak bisa dilantik hanya karena misalnya mereka tolak undang-undang otonomi khusus, misalnya otonomi khusus perubahan. Ini kan juga sebenarnya ini kan kekacauan logika. Ini kayak kita itu tidak punya kemampuan itu mendalami tentang misalnya prinsip-prinsip konstitusionalisme dan syarat-syarat perundang-undangan. Padahal itu orang tolak undang-undang sebuah undang-undang itu pasti kan ada alasan-alasan yang logis. Nah, misalnya itu kalau di konstitusional Indonesia itu yang namanya kedaulatan tuh ada di tangan rakyat. Sementara pemerintah itu mereka hanya pelayan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional. Mereka bukan lembaga yang kemudian itu punya kedaulatan atas rakyat. Ini yang mestinya itu harus clear. Jadi ketika rakyat misalnya tolak sebuah undang-undang, maka itu sah. Apalagi misalnya undang-undang itu menurut masyarakat itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan mereka. Itu satu. Yang kedua misalnya, kita juga bisa lihat dari syarat-syarat lahirnya sebuah undang-undang. Nah, satu syarat yang menarik itu adalah partisipasi rakyat. Nah, partisipasi rakyat itu misalnya di pasal 96 tentang syarat-syarat perundang-undangan itu, undang-undang tentang syarat lahirnya undang-undang itu kan bilang bahwa pentingnya partisipasi rakyat. Nah, kalau rakyat itu tolak, maka itu sama artinya dengan tidak ada partisipasi rakyat. Sehingga ketika misalnya itu orang tolak itu atas nama lembaga atau pribadi, itu karena rakyat juga kemudian menyatakan tolak undang-undang itu, dan itu memenuhi ketentuan baik undang-undang maupun konstitusi di Indonesia. Nah, kalau dari aspek itu maka sangat tidak masuk akal, atau kemudian ini kekacauan itu ketika bilang karena kalian tolak. Loh, ini mereka tolak ini kan memenuhi konstitusional dan undang-undang. Nah, misalnya yang berikut itu kalau mereka tolak atas nama lembaga misalnya MRP yang lalu. Nah, itu kan mestinya harus dilihat bahwa ternyata itu di Undang-Undang Otonomi Khusus soal partisipasi rakyat itu dikenal dengan RDP, jadi rapat dengar pendapat atau RDP. Nah, RDP sendiri misalnya itu kan tidak pernah terjadi. Padahal RDP itu kan partisipasi rakyat untuk menyampaikan tentang satu kebijakan yang hendak diluncurkan terhadap masyarakat setempat. Misalnya undang-undang. Nah, ini RDP itu tidak kemudian dilaksanakan, tapi sebuah undang-undang dipaksakan kemudian itu terjadi. Nah, kalau misalnya didasarkan pada undang-undang otonomi khusus yang lalu, itu maka tidak terpenuhi undang-undang otonomi khususnya seperti itu. Nah, undang-undang otonomi khusus itu juga kemudian tidak terpenuhi dalam konteks RDP, tapi juga misalnya dalam konteks syarat perundang-undangan itu juga kemudian tidak terpenuhi. Nah, ini kan juga mestinya itu harus dikritisi dan didalami. Sehingga ketika misalnya ada oknum-oknum orang yang tolak otonomi khusus di masa lalu, itu hak konstitusional mereka. Atau misalnya syarat kelembagaan juga itu berdasarkan pada syarat konstitusionalisme. Tidak ada alasan dengan alasan apapun untuk kemudian mencekal mereka. Yang kedua itu misalnya kita bisa lihat seseorang misalnya itu tidak akan dilantik itu kan hanya didasarkan pada adanya aspek
kepastian hukum yang kemudian oleh oknum-oknum orang itu misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum misalnya. Salah satunya itu kan misalnya kalau mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, itu harus ada bukti apakah mereka benar-benar melakukan pelanggaran itu. Apa buktinya? Misalnya harus ada putusan pengadilan. Kalau tanpa seperti begitu kemudian, itu juga kemudian kita tidak bisa membangun narasi opini-opini politik hanya untuk menghambat hak orang lain untuk menduduki jabatan. Karena dengan menghambat hak orang lain untuk berpartisipasi, itu sebagai hak mereka dalam partisipan atau memperoleh pekerjaan atau hak mereka untuk mendapatkan jabatan dan segala macam, maka itu juga sebenarnya itu tindakan melanggar konstitusional. Nah, saya pikir begini, ini kan hal-hal yang sebenarnya itu pemerintah pusat mau pakai alasan apapun itu tidak bisa. Nah, sementara mereka ini kan hanya tinggal dilantik saja ini. Mestinya nih orang-orang yang punya hak ini harus dilantik oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu tidak bisa pakai alasan-alasan yang sebenarnya itu memberikan gambaran bahwa ada praktek-praktek sentralistik yang tidak memenuhi kepastian hukum dengan membangun narasi-narasi politik yang sebenarnya itu tidak ada dasar hukum tapi kemudian dipaksakan untuk dihentikan. Atau misalnya ada saat jangan sampai kemudian itu dibangun lagi narasi yang baru itu misalnya sudahlah, nanti kalau mereka mau protes di pengadilan saja. Tidak bisa begitu. Pemerintahan yang good governance dan pemerintahan yang baik dan segala macam tata bentuknya itu mestinya itu secara awal didasarkan pada proses awal itu harus proses yang clear, yang jelas, yang memenuhi ketentuan legalitas begitu. Kita tidak bisa kemudian melemparkan sesuatu itu didasarkan pada sudah biarkan proses hukum, nanti mereka kalau mau praktek segala macam. Ini tidak menunjukkan adanya praktek-praktek pemerintahan yang baik, dan ini juga masalah. Mestinya itu bagian ini juga harus dikritisi karena ini tidak memberikan edukasi yang baik kepada publik. Itu yang mestinya juga harus dikritisi. Atau misalnya opini-opini lain yang bilang bahwa tidak, untuk mereka-mereka ini harus dikonsultasi dengan institusi-institusi yang tidak ada hubungan dengan misalnya desentralisasi asimetris. Ini juga kekacauan fatal. Karena batasan yang terakhir itu ketika misalnya bergeser dari institusi lain misalnya itu lebih kepada kepastian hukum. Apa kepastian hukum? Yaitu apakah ada catatan dari pengadilan atau tidak. Kalau tidak ada, kenapa harus dihambat-hambat begitu? Karena dengan menghambat hak orang lain segala macam itu juga kan sebenarnya itu tindakan pelanggaran terhadap konstitusional. Nah, yang saya mau tekankan, kalau bisa itu pemerintah pusat itu jangan kemudian itu mempraktekkan praktek-praktek sentralistik terus dengan mengadakan sesuatu hal-hal yang sebenarnya itu bias dari semangat negara hukum. Harus profesional. Jadi pemerintahan yang baik itu kan pemerintahan yang dikerjakan atau pemerintahan di pusat yang di dalamnya itu harus ada orang-orang yang profesional, orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai misalnya entah itu etika, moral segala macam itu juga harus terpenuhi supaya itu memberikan edukasi publik begitu. Kalau seperti begini ini kan sama saja dengan kita melakukan praktek-praktek yang bias jauh dari semangat konstitusional, jauh dari semangat negara hukum. Jadi itu mungkin catatan saya ya, kalau bisa itu praktek-praktek sentralistik itu baiknya itu dihentikan. Karena sekarang itu bukan di zaman dulu yang orang tidak mengerti. Semakin hari itu orang juga kemudian semakin belajar, semakin mengerti bahwa ada hal yang mestinya itu harus dikritisi dan didalami. Misalnya kalau itu proses yang salah itu juga harus dikritisi. Mungkin itu catatan dari saya. Semoga mereka yang tertunda itu kemudian itu hak-hak mereka itu harus bisa dikembalikan sebagai pemenuhan terhadap konstitusional. Sekali lagi, praktek-praktek sentralistik itu lebih baik stop. Mari kita mengedepankan kepastian hukum. Demikian dari saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan berkati.